sekalian dan kolega sekalian. Kembali ke Jeep Talks ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Musa, kawan-kawan, Mbak Fadra ya, Pak Apri, Mas Adit ya, dan para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyoroti dua hal saja sebenarnya, atau tiga ya. Pertama, background sejarah dulu, karena kita harus tahu backgroundnya dulu. Kemudian yang kedua mengenai yang disebut-sebut, yang masih disebut antara kedua pihak itu adalah mengenai tuduhan NATO ingkar janji dan kira-kira skenario-nya gimana. Nah, itu saya kira barangkali. Jadi pertama saya sampaikan bahwa antara Rusia dan Ukraina itu sebenarnya bersaudara ya, sama mirip dengan kita dan Malaysia. Sekitar 75% penduduk Malaysia itu kan asalnya dari Indonesia. Nah, pernah Kiev tahun 882 itu ketika itu Prince Oleg ya, itu memindahkan ibu kota dari Novgorod ke Kiev ya. Jadi memang mereka ini asalnya satu bangsa awalnya. Memang pernah Ukraina menjadi satu negara tersendiri. Tapi akhirnya tahun 1921 menjadi bagian dari Uni Soviet. Nah, beberapa tokoh besar Uni Soviet itu sebenarnya dari Ukraina, seperti Brezhnev ya, Leonid Brezhnev dan Nikita Khrushchev itu sebenarnya asalnya dari Ukraina. Nah, sehingga ada satu waktu ketika Khrushchev berkuasa itu, Crimea karena terlalu jauh dan kecil itu dicantolkan secara administrasi kepada Ukraina. Dan Ukraina sendiri itu dulu sebenarnya awalnya penduduk yang aslinya itu adalah keturunan Turki dan Mongol, Tartar ya, atau Tatar, ada yang itu Tatar. Dan akhirnya waktu zaman Stalin diusir menjadi diduduki oleh mayoritas etnis Rusia. 90% ada yang bilang 97% yang tinggal di Crimea adalah etnis Rusia. Makanya ketika Crimea dalam tanda kutip diambil kembali, itu tidak banyak yang ribut ya, dan sebenarnya tanpa kekerasan pun kalau voting ya, referendum pasti menang sebenarnya ya. Dan itu mengangkat rating Putin menjadi sekitar 84%, itu tertinggi ketika penyerang Crimea. Tetapi sekarang kan beda antara Crimea dengan Ukraina. Nah, ini pertama sebagai background sejarah. Kemudian yang kedua yang selalu diungkit-ungkit oleh Putin adalah mengenai NATO ingkar janji. Dalam catatan saya ini beberapa yang saya kumpulkan, mungkin ada lebih dari ini ya, mungkin bisa ditambahkan. Tahun 90 itu ada pertemuan antara Menteri Luar Negeri James Baker dengan pemimpin Soviet Gorbachev. Dan di situ intinya bahwa NATO tidak akan memperluas wilayahnya ke timur ya. Dan dari sebuah media France24.com itu ada notulennya. Di situ disebut, catatan itu adalah, in a discussion on the status of United Germany, the two men agreed that NATO would not extend past to the territory of East Germany. Nah, ini ternyata memang ada catatan itu. Nah, memang Amerika berkilah itu kan waktu zaman Uni Soviet belum pecah, itu argumen, dan ya itu tidak tertulis, tetapi ada notulennya sebenarnya. Tahun 91 Profesor Joshua Stevenson, nah ini menemukan dalam UK National Archive, arsip di Inggris itu, ada pertemuan pejabat senior setingkat dirjen yang mengenangani politik negara-negara NATO, dan itu dimuat di Der Spiegel tanggal 20 Februari yang lalu. Dan itu ada pernyataan US Assistant Secretary of State for Europe and Canada. Saya baca ya, NATO should not expand to the east, either officially or unofficially. We do not intend to benefit from the withdrawal of Soviet troops from Eastern Europe. Ya, jadi ini ada di arsip UK, jadi memang ada tulisan. Sehingga Yeltsin pun sempat marah ya dengan adanya fakta bahwa akhirnya Polandia, Hungaria, Rumania menjadi bagian dari NATO. Nah, sempat yang tadinya sangat pro Barat, nah Yeltsin mulai menjauh dan kita harus besar lagi. Gitu. Itu ada pernyataan Putin, pernyataan Yeltsin ya. Yeltsin ini orang yang anti komunis walaupun dia pernah anggota komunis dan dia pernah membekukan partai komunis, tapi akhirnya dicalon di MK dan akhirnya diakui, dan sekarang hanya 10% di kursinya. Partai yang berkuasa adalah United Russia.
Tahun 2000 itu Putin menyatakan keinginan untuk gabung NATO dan ditolak. Ya. Sebenarnya kan logikanya perang dingin kan antara perang ideologi kan, antara kapitalisme dan komunisme. Komunisme sudah tidak ada. Jadi what is the point of NATO kan sebenarnya itu. Jadi ternyata tidak diterima. Dan 2001 sampai 2001 terutama pasca 9/11, Rusia itu mengizinkan airspace. Ini ketika itu Presiden George Bush ya Junior dan Putin membiarkan tentara Amerika untuk menyerang Afghanistan melalui airspace Rusia dan bahkan memberikan approval kepada Kyrgyzstan dan Uzbekistan untuk menjadi pangkalan sementara untuk menyerbu Afghanistan. Jadi sebenarnya waktu itu ada hubungan yang cukup bagus antara George Bush dengan Putin. Dan juga tahun 2002 itu ada joint declaration antara kedua pemimpin, the new strategic relationship between US and Russian Federation. Jadi ini juga sebenarnya untuk bagaimana kedua negara itu menghadapi musuh bersama. Ketika itu adalah masalah terorisme. Nah, ini saya kira penting saya sampaikan kenapa Putin begitu marah ya ketika terutama setelah Estonia, Lithuania, kemudian Latvia itu bergabung dengan NATO. Ya. Yang dia tidak terima adalah ketika Georgia dan Ukraina itu mulai juga mendaftarkan diri untuk menjadi anggota NATO. Tahun 2008 misalnya, ketika Georgia menyatakan keinginan untuk menjadi anggota NATO, Putin marah besar. Dan kemudian terjadi mirip dengan yang sekarang ini, ada pemisahan dua wilayah yaitu South Ossetia dan satu lagi South Ossetia sama Abkhazia. Nah, itu menjadi pintu masuk Putin untuk dalam tanda kutip menghajar Georgia, bukan untuk occupy ya. Jadi katakan intinya pesannya lu jangan main-main gitu aja ya. Jadi ini karena 3 negara termasuk Belarus itu adalah buffer states. Bayangkan kalau NATO ada di depan pintu mereka dengan segala macam ballistic missile dan sebagainya. Ini kan secara strategik itu menjadi ancaman buat Rusia. Nah, kemudian baru-baru ini kan kejadian juga ketika Ukraina menyatakan keinginan menjadi NATO itu sudah diperingatkan. Dan kemudian terjadilah pemisahan dua wilayah yaitu Donetsk dan Luhansk ya. Yang ini juga menjadi pintu masuk Putin untuk menyerang Ukraina. Ya, by international law tentunya itu tidak diterima. Tapi saya ingin menyampaikan, ini bukan juga saya berarti mendukung langkah Rusia, tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa NATO juga pihak yang bersalah. Nah, negara adidaya ini kan kadang-kadang ya maunya dia sendiri kan. Dia misalnya waktu menyerbu Irak katanya ada weapon of mass destruction, kemudian senjata kimia dan ternyata tidak ada. Ya. Syria juga begitu ya. Jadi memang ini tentang pelakuan superpower itu ya begitu. Nah, kemudian kalau saya mungkin sebut mengenai Belarus dulu ya, bahwa Belarus itu dari awal jelas, terutama di masa Lukashenko itu jelas-jelas pro-Rusia, dan ini dipertahankan sampai sekarang walaupun dari 94 sampai sekarang, dan mulai ada ketidakpuasan masyarakat Belarus. Mereka kan sebenarnya sudah punya treaty untuk membuat satu konfederasi yang sampai sekarang juga belum tercipta. Nah, Yeltsin sendiri pernah mengatakan bahwa kalau begitu caranya, ya kita harus menjadi bangsa besar lagi. Ya. Dan inilah obsesi Putin untuk membangun Rusia kembali menjadi negara yang diperlukan. In some extent itu berhasil. Jadi Putin ini kayak merekayasa the glory of the past. Ya. Nah, kalau di kita punya Pancasila, di Rusia, di kerajaan-kerajaan Rusia kuno itu ada Trisila barangkali namanya ya. Itu karena nomor 1 adalah autokrasi. Jadi siapapun memimpin Rusia, negeri yang sangat besar itu, ya harus orang otoriter. Ya bisa diktator dan sebagainya. Ini sejarah membuktikan ketika pemimpin Rusia itu mulai lemah, nah itulah terjadinya perpecahan. Ya. Pertama misalnya yang membuat Rusia menjadi westernisasi ya, itu adalah Peter the Great.
Bahkan dia sempat 2 tahun di Inggris dan Belanda untuk belajar bagaimana Barat itu maju, dan ilmunya dia kembangkan menjadi apa yang terjadi dengan Rusia berikutnya yang dan kota Saint Petersburg itu dibangun oleh arsitek Barat. Jadi ya kalau kita ke Saint Petersburg itu betul-betul Western cities, karena memang itu yang mendesain orang Prancis, orang Italia, orang Belanda gitu. Yang kedua adalah nasionalisme, itu yang selalu dikembangkan, ya, nasionalisme. Ya, kalau yang pernah di Rusia barangkali lihat ya bagaimana ya memang itu semacam indoktrinasi ya. Yang ketiga adalah ortodoksi. Ini zaman kerajaan itu kan memang ortodoks itu menjadi agama nasional. Nah, walaupun sekarang ini kehidupan agama di Rusia itu sangat cair ya, antara Islam dengan Rusia, dengan ortodoks. Bagus sekali, bahkan selama Putin berkuasa, like it or not ya, itu berdiri sekitar 8.000 masjid baru dari sekitar 840-an. Nah, jadi kalau mungkin Anda balik lagi sejarah mengenai ortodoks itu, abad ke-10 ya, mungkin 988 atau berapa, saya lupa tahun exactnya ya, itu ketika Prince Vladimir ingin mencari agama negara atau state religions, dia mengirim sangat demokratis kita, dia mengirim timnya yaitu ke Jerman untuk belajar mengenai Yahudi, ya, kemudian ke Roma untuk belajar mengenai Kristen, dan ke Ottoman ya untuk belajar mengenai Islam. Nah, hasil itu dipresentasikan. Saya baca buku dari tulisan Martin Sixsmith itu A Thousand Years of Wild East ya. Nah, itu menceritakan tentang 1000 tahun dari zaman Rurik terus ya, 862 sampai Putin. Nah, itu disebutkan ya, masing-masing melaporkan hasilnya ke Prince Vladimir. Dari Yahudi ditolak, karena apa? You cannot even defend your land ya. Jadi even dari Yahudi kan bagaimana mau kita ambil dia tidak bisa mempertahankan tanah sendiri. Yang kedua Islam, menarik juga sebenarnya, tapi we cannot live without alcohol gitu kan. Jadi nggak mungkin kita ambil sebagai agama, kita nggak bisa. Itu zaman dulu belum ada heater, belum ada listrik ya, untuk memanaskan badan ya pakai alkohol ya, vodka gitu ya. Nah, akhirnya ortodoks itu. Jadi sebenarnya Islam itu nyaris-nyaris menjadi agama resmi ya, kalau tidak karena alkohol ya. Kalau dulu ada imam yang menghalalkan alkohol sementara, mungkin akan jadi negara Muslim. Jadi ini ceritanya ternyata benar. Cross check beberapa buku dan saya tanya beberapa orang Rusia, itu betul benar. Nah, ini mengembalikan kejadian itu, dan to some extent berhasil ya, sehingga sampai sekarang itu bahkan poll terakhir sebelum saya pulang yang dilakukan oleh Levada Center yang dibiayai oleh Amerika itu, rating Putin menurun memang, tapi masih 59. Jadi masih cukup tinggi untuk sebuah negara demokrasi. Nah, masalahnya kenapa suara approval-nya masih tinggi? Jadi orang Rusia itu sangat traumatik dengan masa Yeltsin. Bahkan pada waktu Yeltsin itu, ya, dia sangat liberal, semua tuh dikopi dari Barat, dan masyarakat tidak siap, infrastruktur tidak siap, birokrasi tidak siap. Yang terjadi apa? Roti itu makanan paling murah di Rusia, ngantri. Jadi orang trauma, tidak mengantri lagi gitu ya. Dan Putin membawa Rusia menjadi negara yang diperhitungkan. Kalau kita lihat Global Power Index kan nomor 2 setelah Amerika. Nomor 3 Cina ya. Nah, saya misalnya kadang-kadang secara impromptu tanya sama staf saya di KBRI, itu terpecah juga. Ada 50% pro Putin, 50%. Dan sebenarnya kehidupan di sana itu cukup dinamis. Kritik sudah ada mulai. Nah, bahkan Moskow waktu pemilu terakhir tingkat wali kota kan kalah partai berkuasa United Russia. Dan ini menunjukkan bahwa dinamika ada, tapi memang suasana itu mirip-mirip kita Orde Baru. Saya suka bercanda sama teman saya, wartawan Rusia, jangan-jangan Putin belajar dari Pak Harto ya? Loh, kenapa? Putin yang menciptakan United Russia sama kita dengan Sigberkokar, ya kan? Kemudian ada 2 partai oposisi yang banyak mendukung pemerintah, ya kan? Kita kan dulu ada P3 sama PDI ya. Di Rusia juga gitu, Partai Liberal sama Partai Komunis cuma 10%. Jadi, tapi keterbukaan ada, mulai ada lah ya. Nah, mungkin lalu ke depannya bagaimana? Kalau skenario saya ya, yang pertama itu adalah Presiden Volodymyr Zelensky menyerah dan berjanji tidak masuk NATO lagi, menjadi negara netral. Itu sebenarnya selesai ya. Kan ketika Putin mengirim 200.000 pasukan di perbatasan itu, dia mulai narik ketika Zelensky, kalau itu dianggap
sebagai syarat ya kita pikirkan lagi kira-kira kan tertariknya. Tapi akhirnya masuk kembali dua negara yang baru merdeka itu. Yang kedua ya, Presiden Zelensky digulingkan, diganti pemimpin yang pro-Rusia. Jadi dua-duanya ini ternyata tidak cepat selesai, dan saya kira perkiraan Putin keliru ya, kira-kira barangkali ya dengan kekuatan senjatanya 24 jam bisa diselesaikan, ternyata kan enggak, sampai sekarang masih belum. Memang ada perundingan kemarin. Nah ini yang menarik adalah perang itu berlanjut. Kalau sanksi-sanksi itu sudah mengenai perut masyarakat ya, itu saya kira bisa berpengaruh terhadap Putin. Ya, selama ini terus terang aja sanksi yang diterapkan oleh Barat ya, saya kira Mbak Fadra ya bisa merasakan di day to day itu tidak terlalu terasa, karena yang disanksi adalah individu-individu yang dekat dengan Putin dan juga pihak militer ya, produsen-produsen militer. Nah, tetapi kalau sanksi ini akan menyentuh pada masyarakat, bisa-bisa juga akan ya menyerang kembali kepada Putin sendiri. Ya, beberapa hari ini kan terjadi demonstrasi besar-besaran di beberapa kota di Rusia, dan mungkin sekitar 7.000, 6.000 ditahan. Artinya itu cukup masif ya. Tapi memang posisi oposisi yaitu Navalny belum terlalu kuat, dan dia tidak menggambarkan oposisi yang mewakili berbagai pihak. Nah, bahkan ya mungkin karena faktor propaganda juga, Navalny dianggap sebagai antek Barat. Nah, kalau sudah dicap antek Barat itu susah di Rusia. Jadi belum terlalu kuat. Yang menarik perkembangan terakhir, saya baca dari The Moscow Times tanggal 1 Maret yang lalu. Jadi Moscow Times itu satu-satunya koran yang sangat independen, ya, dan hampir setiap hari itu mengkritik pemerintah. Jadi ini jadi referensi para diplomat juga ya. Tapi dijamin aja, pertanyaannya kan, siapa sih baca gitu kan? Yang baca Moscow Times itu kan orang yang ngerti bahasa Inggris. Saya tanya Fadra, berapa tuh persen orang Rusia bisa baca Inggris? Yang baca diplomat, pengamat asing kan gitu. Jadi dijamin aja tuh, kritis sekali. Yang menarik ya, artikel dari tanggal 1 Maret itu, beberapa orang yang dianggap dekat dengan Presiden Putin itu sudah menyatakan kritiknya. Nomor satu misalnya Oleg Deripaska, ini kan mantan CEO Rusal, perusahaan aluminium terbesar di dunia. Dia diganti bukan karena gagal, karena itu dimasukkan dalam sanksi yang diberikan oleh Amerika. Karena Rusal ini juga sebenarnya dikelola semi profesional. Yang kedua ini juga Mikhail Friedman, ini pendiri Alphabet. Ini sangat berkuasa, sangat berpengaruh dari zaman Yeltsin sampai zaman Putin. Memang dia asalnya dari Ukraina, jadi ada sentuhan hati dengan Ukraina. Mulai ngeritik juga. Nah, yang menarik juga Tatiana Yumasev. Ini anaknya Presiden Yeltsin, orang yang dulu sangat dekat dengan Putin. Ya, saya dengar dia juga yang merekomendasikan Putin ke Kremlin ketika itu. Nah, ada lagi anak perempuan, nggak disebut namanya, Roman Abramovich. Ya, everybody knows him ya. Nah, itu yang punya Chelsea. Kemudian menantu Menhan Rusia Sergei Shoigu ini juga sangat unprecedented ya. Nah, karena si Sergei ini sebenarnya dalam polling-polling itu dianggap orang terkuat nomor 2 setelah Putin. Kok anaknya mulai kritis gitu. Yang terakhir itu anak lelaki dari si Rostek. Rostek ini BUMN yang juga bidang teknologi. Nah, kalau ini berlarut, tekanan dari dalam dan luar ini mungkin ya akan menghentikan perang, tapi mungkin dalam posisi Putin tidak sekuat sebelumnya. Nah, ya sebelumnya saya tidak tahu ya, yang tahu kapan berhenti Putin sama Tuhan katanya. Ya, tapi ya dari perkiraan satu itulah kira-kira skenario-nya. Jadi ini mungkin sebagai awal untuk memulai diskusi ya. Nah, silakan teman-teman yang lain. Saya bukan ahli, yang ahli ini para pembicara 4, saya itu birokrat lah ya. Jadi bahasa saya bukan bahasa akademis lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid. Pak Wahid bisa tambah satu pertanyaan. Karakter Putin atau masyarakat Rusia itu memang keras atau bagaimana? Itu bisa digambarkan sedikit nggak? Enggak juga ya. Jadi dalam buku saya, mungkin kalau yang belum baca ya bisa di Tokopedia. Saya menulis buku judulnya Diplomasi Ringan dan Lucu. Saya bikin ringan dan ada lucu-lucunya, dan lucu juga ya. Memang sengaja ya, orang Indonesia kan tidak terlalu serius-seriusnya. Dan itu ada satu chapter mengenai Rusia. Itu dari
mengenai legasi Soekarno dari Islam, Rusia dan Indonesia itu ada di situ semua. Nah, hari pertama, hari kedua ya saat tiba di Rusia itu saya melihat orang ngantri hari Minggu itu. Saya tanya mas staf pengemudi saya, ini mereka mau nonton film atau apa? Oh bukan, mereka mau ke museum. Itu ada anak, cucu, cucu, nenek gitu ya, orang tuanya. Saya kaget juga lah. Di Jakarta, di Indonesia kan museum gratis tidak datang. Nah, saya sudah baca buku itu dan yang Martin Sexsmith itu, kesimpulan saya apa? Rusia ini sangat menghargai budayanya dan sangat terbuka dengan budaya lain. Maka disitulah saya mendesain Festival Indonesia. Saya kira Mbak Fadra datang ya, pernah ya di festival itu. Bagaimana antusias mereka ya. Jadi sentuhan saya dengan budaya itu luar biasa. Bahkan sekarang saya punya grup gamelan yang lebih cepat belajarnya daripada orang Jawa. Ya, bahkan ya siapa namanya yang terkenal Anom Suroto itu sampai nangis ketika dia dalang di Moskow dan Saint Petersburg ya, dan hampir semua neogonya yang menabuhkan itu orang bule semua live ya. Kemudian ada grup tari yang sekarang masih bertahan. Kalau teman-teman baca itu gambaran Dadali itu sindennya Julia itu nggak ngerti bahasa Indonesia, patah-patah bahasa Jawa apalagi, tapi bisa nyanyi bahasa Jawa. Patra nggak bisa itu nyanyi bahasa Jawa itu. Nggak jamin. Nah, itu bisa penarinya bisa 15 tarian ini. Jadi sebenarnya pendekatan budaya itu sangat efektif. Masyarakatnya di sana tuh secara budaya itu gabungan antara Eropa dan Asia. Makanya tadi ditanya Pak, ini masuk Rusia atau masuk Asia, namanya Euro-Asia. Karena sebagian besar wilayahnya di Asia dan itu ada percampuran luar biasa budaya. Ada 120 etnik Rus di Rusia. Jadi ini contoh saja ya, kata saya Marina itu di ekonomi itu punya anak. Suaminya kerja, saya tanya Marina, anakmu dengan siapa? Dengan nenek. Di mana? Di Daca. Daca itu villa di pinggiran katanya. Loh kok bisa betul? Oh bisa aja Pak, di sini biasa aja gitu. Jadi kalau di negeri barat mana ada nenek mau dititipin cucu? Kasih aja di nursery, ya kan? Juga seperti saya misalnya tiba-tiba dia mau menghadap saya itu takut-takut melalui sekretaris saya, boleh nggak saya ngadep Pak Dubes? Kamu tiap hari ketemu saya, ada apa? Waktu ketemu saya itu dia agak lama nahan emosinya dia. Akhirnya saya bilang ada apa? Igor, saya bilang, Bapak, I would like to resign. Kaget saya. You don't like me? Oh bukan. I've been here for 17 years and was treated like family. Kenapa? Gajimu kecil? Oh nah, saya bilang. Lalu kenapa? Bapaknya sakit, I have to take care of him. Bayangin, kalau di negeri barat, masuk aja nursery juga kan, kalau bapaknya udah sakit. Jadi ada in some ways ya, hubungan family. Makanya tadi yang nonton ke museum itu anak, bapak, ibu, dan kakek nenek itu. Satu keluarga, dan disitulah bagaimana mereka mengajarkan sejarah ya Rusia itu. Jadi untuk menanamkan nasionalisme itu. Dan sangat terbuka, terakhir dibuka mengenai museum gula ya. Kita tahu ini kan tempat pembuangan orang-orang yang berlawanan secara politik, terutama di zaman Stalin, dan disebutkan korban-korbannya itu. Jadi artinya juga terbuka gitu ya, ini masa lalu yang gelap gitu. Jadi era-era kegelapan komunis pun disampaikan. Yang menarik yang pernah saya baca ya, Putin ini tidak pernah tercatat sebagai anggota Partai Komunis. Bahkan dia keluar dari Partai Komunis tahun berapa ya, 9 berapa saya lupa ya. Itu ada pernyataan dia, dan dia memang profesional sebagai KGB gitu. Nah, bahkan ibunya itu seorang ortodok yang sangat alim, dan Putin itu dibaptis gitu. Jadi makanya dia dengan Islam itu sangat sekali kan, sangat familiar gitu ya. Makanya justru Islam berkembang pada zaman dia. Nah mungkin dalam diplomasi ya, saya ini tinggal di kampung di Kebumen tapi 20 km dari kota. Itu betul-betul satu uang desa tenang. Ya. Dulu saya cita-cita jadi dalang. Kenapa? Karena dalang itu zaman dulu juga selebritis ya, dan istrinya lebih dari satu dan cantik-cantik. Nah ini kan daya tarik sendiri ya. Tapi ternyata saya tidak punya bakat. Jadi saya pencinta wayang. Tapi dalam perdalangan itu sebenarnya banyak istilah-istilah diplomasi ya. Yang sebenarnya itu ya itu yang saya baru tahu. Bahkan di dalam perang di dalam satu episode ada Krishna Duta ya. Pak Apro orang Jawa bukan nih? Padang. Padang ya. Tapi kan ngerti kan, di Jogja perintah ngerti wayang gitu ya. Ada Krishna Duta, bagaimana sebuah negara harus
ngasih treatment terhadap orang buta. Dan teorinya itu ada dalam konvensi Wina ya, seorang duta itu walaupun tidak suka tidak boleh disiksa gitu. Nah, banyak jargon-jargon yang sebenarnya itu dalam dunia masyarakat. Tadi saya bicara dengan dengan pengamat lain, wah kita harus begini. Ya saya bilang kalau Anda sebagai akademisi, Anda sebagai pengamat, gampang aja Anda menghabis itu juga tidak ada resiko. Tapi kalau yang ngomong diplomat, yang ngomong menlu, resikonya besar sekali kalau sampai salah. Makanya kita selalu hati-hati dalam memberikan pernyataan yang disebut ya itu diplomatic language. Dalam diplomasi itu kan ya bahasa Jawa itu lurut tanpa bolo, menang tanpa ngasurake ya. Jadi kita melawan sebuah ini tapi tidak pakai ini ya, tidak pakai tentara. Kita menang tapi lawan kita tuh tidak merasa kalah gitu loh. Jadi win-win solution itu. Makanya dalam perundingan itu ya kita tidak banyak bicara. Kalau kita bicara kan akhirnya diketahui posisi kita. Jadi banyak hal dalam diplomasi itu kita tidak sampaikan. Kenapa? Kita harus menjaga perasaan di sana. Nah ini yang kadang-kadang memang kurang dimengerti. Oh kamu diam apa? Secara diam-diam itu Menlu sudah nelpon 2 menteri dan nelpon Menteri Luar Negeri Rusia dan yang Bu Retno juga kenal baik saya lihat sendiri, dan Menteri Luar Negeri dari Ukraina. Tapi kalau udah begitu ya siapa yang bisa mempengaruhi seorang Putin gitu ya, negara maju berat pun tidak bisa. Jadi ya, nah memang saya ditanya solusinya gimana. Nah, ini pribadi saya sebenarnya. Kita ingat dulu kita dengan Malaysia kan konfrontasi, ya kan. Saudara kalau berkelahi bisa berdarah-darah gitu. Dan akhirnya muncullah ASEAN. ASEAN itu kan negeri paling advance dari Singapura sampai negeri least developed, yaitu Laos. Ideologi berbeda. Dan kita kan awalnya kerjasama ekonomi kan sebenarnya. Dan di sana sudah ada namanya Euro-Asian Economic Union. Mirip ASEAN. Cuman memang Ukraina belum. Ya kenapa enggak disebut? Sebenarnya kalau Ukraina udahlah, dia lupakan NATO, tapi jaga baik dengan Barat, nggak masalah sebenarnya. Itu sudah selesai, nggak akan ada perang sebenarnya. Nah ini bukan merupakan justifikasi ya, tetap saja dalam hukum internasional nggak boleh negara yang sudah independen. Kalau kita kan juga menghargai territorial integrity, dan kita sudah mengeluarkan statement, ada yang mengatakan ini kurang keras. Tapi Profesor Hikmahanto Yono bilang ini terlalu keras. Yang menyatakan bahwa invasi ini unacceptable gitu. Nah, ini menurut bahasa diplomasi itu bahasa keras sekali sebenarnya, itu berani sebenarnya. Tapi ada yang itu terlalu keras. Tapi tadi bilang kurang keras. Ya memang bagaimana kita melihatnya. Ya. Mungkin itu ya Pak Musa ya.